Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Kali ini saya akan membahas berita yang viral di media sosial akhir-akhir ini, di mana pemerintah Republik Kongo mengeksekusi 102 orang lebih, dalam artian menghukum mati orang-orang ini. Ini masih kloter pertama akan ada kloter kedua dan juga kloter tiga. Yang akan saya bahas adalah apa sebabnya pemerintah Kongo melakukan hal tersebut, sehingga berita tersebut tersebar dan menjadi trending di berbagai negara, sehingga pemerintah Republik Kongo ini menjadi sorotan bagi dunia asing. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, di negara Kongo bukan hanya kali ini saja yang viral dengan berita-berita yang seperti ini. Sebelum-sebelumnya pun juga banyak hukuman eksekusi mati ini yang dilakukan oleh pemerintah Kongo, bukan hanya kepada pemerintahnya sendiri, bukan hanya kepada warganya sendiri, tapi melainkan ada beberapa warga asing yang dieksekusi mati di negara Kongo ini. Yang akan menjadi pembahasan kali ini adalah apa yang menjadi penyebab utama dari pemerintah Kongo melakukan eksekusi yang seperti itu. Yang akan kita bahas. Sesuai dengan pemberitaan yang beredar, pemerintah Republik Demokratik Kongo mengeksekusi mati 2 terpidana anggota gangster kota dalam sebulan terakhir ini. Ini menjadi salah satu penyebab pemerintah Kongo mengeluarkan undang-undang hukuman mati ini. Jadi poin pertama adalah karena banyaknya gangster mengancam keamanan kota dalam sebulan terakhir. Tentunya para pemerintah Kongo harus bergerak cepat bagaimana caranya gangster-gangster ini bisa dikendalikan. Dan salah satu yang menjadi alternatif dari pemerintah Kongo sendiri adalah memberikan efek jerah kepada para gangster ini dengan melakukan hukuman mati tersebut. Eksekusi mati ini memang dilangsungkan. Yang menjadi viral adalah dengan pemberitaan mengenai 102 orang yang dihukum mati. Kementerian Kehakiman Kongo pada hari Senin tanggal 6 bulan 1 2025 kemarin menyatakan eksekusi 102 orang itu telah selesai dilaksanakan dan akan dilangsungkan kloter 2 dengan jumlah 70 orang. Itu yang akan dieksekusi selanjutnya. Untuk tanggal dan bulannya saya masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan untuk eksekusi tersebut. Pengadilan Kongo menyatakan mereka yang dieksekusi mati merupakan para kelompok atau bandit-bandit yang dikenal memang meresahkan kota, mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat Kongo sendiri. Kelompok gangster ini banyak sekali berasal dari Kinshasa, dan warga Kinshasa tersebut mengaku merasa tidak aman untuk beraktivitas di luar rumah pada jam 8 malam ke atas. Kemudian langkah ini direspon cepat oleh pemerintah Kongo. Inilah poin yang menyebabkan atau awal mulanya pemerintah Kongo bergerak cepat mengambil langkah merespon atas meningkatnya gangster-gangster yang meresahkan warga atau penduduk di kota Kongo. Poin yang kedua adalah rata-rata orang-orang yang dieksekusi di Kongo ini berusia 18 tahun hingga 5 tahun. Sebanyak 57 orang dieksekusi mati di penjara, sedangkan 45 lainnya tewas di tempat dalam sebuah penggerebekan. Ini adalah berita di mana pada saat maraknya gangster ini yang meresahkan warga sekitar, ada beberapa yang berhasil ditangkap, ada beberapa yang tewas di tempat karena melawan dan dikabarkan membahayakan petugas yang akan menangkapnya. Bahkan teman-teman, Menteri Kehakiman Kongo Mutamba yang mengawasi langsung proses eksekusi ini mengatakan akan secepatnya untuk eksekusi gelombang kedua ini dilakukan apapun warga dari Kongo sendiri menimbulkan adanya pro dan kontra terhadap peraturan yang seperti ini. Meskipun langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat yang menginginkan keamanan, eksekusi massal ini juga menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia
di negara tersebut maupun di negara-negara tetangganya. Mereka mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses tersebut. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat kita juga belum tahu, apakah akan ada strategi yang lain yang lebih anarki, kita tidak tahu. Kritik utama dari organisasi HAM adalah kurangnya proses hukum yang adil bagi para terdakwa. Itu menurut mereka yang kontra terhadap peraturan yang ada. Banyak sekali yang mempertanyakan apakah para tahanan benar-benar diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhi hukuman mati. Itu merupakan poin dari peraturan atas masyarakat yang kontra terhadap peraturan eksekusi mati tersebut. Setelah ditangkap, banyak anggota geng ini dilaporkan tidak mendapat proses hukum yang layak, di mana mereka yang ditangkap seringkali ditahan dan akhirnya langsung dijatuhi hukuman mati tanpa adanya pembelaan. Nah, ini menjadi alasan kontranya sebuah peraturan di masyarakat umum. Jadi untuk keluarga ataupun rekan dan sahabatnya tidak diperkenankan atau tidak diberikan wewenang untuk membela ataupun menyewa pengacara untuk membela tersangka. Nah, itu yang disayangkan. Nah, sebagian warga setuju dengan hukuman berat tersebut sebagai cara memulihkan keamanan dan ketertiban di kota-kota. Sebagian lainnya mengecam karena tindakan itu dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu warga kota Goma mengaku sangat setuju dengan keputusan pemerintah karena kriminalitas di Goma sudah amat mengkhawatirkan. Banyak yang meminta agar pemerintah memperbaiki sistem peradilan daripada menggunakan pendekatan kekerasan. Dan juga jadi langkah yang diambil pemerintah ini meskipun kontroversinya banyak sekali, dianggap sebagai cara paling efektif untuk menghentikan aktivitas geng kriminal yang telah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Jadi kebanyakan dari eksekusi 102 orang kemarin adalah dari geng Komuna. Geng ini memang sangat terkenal di Komuna, terkenal kan kekerasan yang sering rampas, sering merusak aset-aset, membunuh, bahkan bukan hanya orang sipil, orang biasa, tapi banyak sekali penjahat yang merampok orang-orang pejabat ataupun para menteri juga khawatir dengan adanya geng Komuna ini. Namun teman-teman, organisasi HAM menilai bahwa eksekusi massal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan, tapi juga mencerminkan kurangnya reformasi sistem peradilan di Republik Demokrasi. Bagi pemerintah setempat mengharapkan dengan adanya langkah yang seperti ini dapat mengurangi angka kejahatan secara signifikan. Reformasi sistem hukum dan upaya pemberantasan kemiskinan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk menangani masalah signifikan yang secara lebih berkelanjutan. Langkah ini efektif bila dalam mencegah orang-orang terjerumus akan diberikan sebuah ilmu, akan diberikan sebuah bimbingan ke dalam kehidupan masyarakat langsung. Ini juga akan mengurangi tingkat kriminal karena faktor ekonomi tersebut. Kasus eksekusi massal ini menjadi pengingat bahwa tindakan keras tanpa keadilan hanya akan menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. Republik Kongo memiliki tugas besar untuk menciptakan sistem yang adil dan lebih manusiawi yang dapat memberikan keamanan sekaligus bisa menghormati hak asasi manusia. Itulah pesan yang bisa kita sampaikan dan bisa kita ambil dan bisa kita pelajari dari kejadian eksekusi yang ada di Kongo. Jadi apapun bentuknya, eksekusi mati itu memang bisa diterapkan, tapi harus benar-benar terjurus, harus benar-benar terukur. Apapun masalahnya, apapun kejahatannya, jika masih bisa dipertanggungjawabkan atau masih bisa dikaji, maka itu akan dikaji dan itu wajib dikaji. Nah, seperti itu. Kecuali adalah
negara-negara yang memang menerapkan hukum Islam, di mana hukum Islam ini menjadi landasan atau menjadi dasar dari sebuah pemerintahan. Lebih tepat lagi, menurut teman-teman, bisakah hukum eksekusi mati yang ada di Kongo ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada sistem pemerintahan atau undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia? Akankah hukuman mati lebih tepatnya semoga bisa diterapkan di Indonesia, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang aman dan juga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.